Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang rela melakukan apapun demi pengobatan putrinya supaya sembuh. Oke, tanpa banyak cakap lagi langsung saja kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana seorang ayah bernama Nick sedang menemani putrinya bernama Alana yang sedang sakit di rumah sakit. Karena sudah lama dirawat tapi sakitnya belum sembuh-sembuh, si Emma meminta pulang tapi si Nick tidak mengizinkannya dan berjanji akan tetap berusaha menyembuhkan putrinya tersebut. Mendengar jawaban ayahnya, si Emma merasa pesimis karena menurutnya penyakit yang dialaminya tidak akan sembuh-sembuh lagi karena terkendala dengan biaya. Setelah itu dia menyuruh ayahnya untuk pulang. Saat baru keluar dari ruangan, seorang perawat menghampiri si Nick lalu menyerahkan tagihan rumah sakit yang belum dibayar. Si Nick pun berjanji akan melunasinya secepatnya, walau dia sendiri masih bingung dari mana dia mendapatkan uangnya. Film berlanjut, si Nick menemui seorang kenalannya yang bernama Ryan. Dia ini bekerja sebagai asisten manajer di sebuah bank, tapi penyakitnya suka makai narkoboy serta main judi. Di dalam mobil, si Ryan memberitahu si Nick kalau beberapa hari yang lalu ada seorang pria bernama Valen menyimpan koper di bank tempatnya bekerja, dan koper tersebut berisi kata sandi kripto serta sebuah hard disk. Si Ryan pun mengajak si Nick kerjasama merampok banknya lalu mengambil koper tersebut karena ada seseorang yang mau membayarnya dengan harga mahal. Di perjalanan setelah mengantar si Ryan ke sebuah kasino, si Nick merenungkan tawaran si Ryan dan dia memutuskan untuk menerimanya biar ada membayar perobatan putrinya. Setelah itu dia menemui serta menghubungi teman-teman lamanya untuk bergabung bersamanya. Singkat cerita, si Nick serta rekan-rekan lamanya yang bernama Sarah, Jack, Alex, Jerry, Gibson, dan si Sander sedang kumpul untuk mengatur strategi merampok banknya. Di sini si Nick menceritakan keterlibatan si Ryan serta tujuan utama mereka adalah mengambil sebuah koper yang ada di brankas, tapi dia juga membebaskan rekan-rekannya mengambil uang ataupun perhiasan yang disimpan di sana. Mendengar penjelasan si Nick, si Gibson penasaran lalu bertanya apa isi koper tersebut. Tapi dengan ketus si Jack menjawab kalau itu bukan urusannya. Yang penting di sana banyak uang serta perhiasan disimpan. Sebelum bubar, si Nick mengingatkan rekan-rekan supaya tidak membunuh orang-orang yang ada di bank, terutama si Ryan, dan semua hasil rampokan nanti akan dibagi rata. Film berlanjut, si Nick serta rekan-rekannya sudah standby di bank, sedangkan di tempat lain si Sander memantau CCTV. Setelah waktunya tepat, mereka langsung masuk ke bank lalu menodong semua orang yang ada di sana dan mengambil apa yang disuruh si Nick. Tapi sebelum pergi, si Jerry melanggar perintah si Nick karena dia menembak si Ryan tanpa sepengetahuan yang lain. Malam harinya mereka semua bersiap berpencar, tapi setelah si Jack dan si Sarah pergi, si Jerry serta rekan yang lain justru menembak si Nick. Besok harinya si Nick sadarkan diri dengan menahan sakit akibat luka tembaknya. Dia pun berencana pulang, tapi di tengah jalan dia kembali pingsan. Untunglah ada polisi yang kebetulan lewat lalu membawanya ke rumah sakit. Film berlanjut,
Di rumah sakit, dua orang polisi bernama Thompson dan Cooper bertanya kepada si Nick tentang kronologi luka tembak yang dialaminya. Di sini si Nick tidak menceritakan kronologis yang sebenarnya. Dia hanya mengaku kalau pada saat itu dia sedang memeriksa ban mobilnya yang kempes, tapi tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal menepuk bahunya lalu menembaknya. Mendengar cerita si Nick yang meyakinkan, kedua polisi tersebut langsung percaya dan memberikan kartu namanya kepada si Nick. Sedangkan di rumahnya, si Jack menerima telepon dari si Jerry yang memberitahu kalau mereka tidak menemukan mayat si Nick di TKP. Disinilah baru ketahuan kalau otak pengkhianatan adalah si Jack, di mana sebelumnya dia menjanjikan $50.000 untuk membunuh si Nick dan bayarannya akan diserahkan setelah koper serta isinya terjual. Dan diam-diam si Sarah mendengar percakapan mereka. Kembali ke rumah sakit, di mana secara diam-diam si Nick menemui putrinya sebentar, lalu membawa boneka yang dititipkan si Gibson sebelumnya. Setelah itu dia keluar bersama si Sander yang baru tiba. Di dalam mobil, si Nick bertanya apa di blockchain mereka bisa mengembalikan transaksi atau mengambil kembali. Si Sander pun menjelaskan kalau dia tidak bisa mengaksesnya tanpa hard disk serta kata sandinya. Mendengar itu, si Nick mengatakan kalau dia akan merebut kembali semuanya. Sebelum berpisah, si Nick minta tolong kepada si Sander untuk kembali ke rumah sakit menjaga putrinya. Film berlanjut di kantor polisi. Si Thompson dan si Cooper sedang menganalisis rekaman CCTV yang ada di bank saat terjadi perampokan. Tapi mereka tidak mendapatkan wajah perampoknya karena si Sanders sebelumnya sudah memanipulasi CCTV yang ada di sana. Mereka hanya mencurigai sebuah mobil yang ditumpangi kelompok si Nick. Sedangkan di tempat lain, si Nick menginterogasi si Gibson dan bertanya keberadaan kopernya. Karena tidak tahan disetrum dan dicekik, si Gibson memberitahu kalau kopernya dipegang si Jack. Saking emosinya, si Nick menyumpal mulut si Gibson menggunakan boneka yang dititipkan si Gibson sebelumnya di rumah sakit, hingga membuat si Gibson meninggal dunia. Besok harinya, si Cooper melapor kepada si Thompson tentang hasil penyelidikannya tentang mobil yang dipakai kelompok perampok. Ternyata hasil curian dan menggunakan plat palsu. Tak lama kemudian, seorang pengacara bernama Cameron menelepon si Thompson lalu melaporkan kalau dia adalah pengacara pemilik koper yang dicuri. Film berlanjut, si Nick menemui pengacara Cameron di kantornya. Saat bertemu, dia langsung mengajak si Cameron kerjasama karena dia mempunyai informasi tentang koper salah satu kliennya yang dicuri dari bank. Mendengar itu, si Cameron menuliskan alamat serta nomor HP seseorang. Dia pun menyuruh si Nick pergi ke alamat tersebut serta menelepon nomor HP tersebut 1 jam lagi supaya dia menerima instruksi lebih lanjut. Saat mau pulang, si Nick melihat polisi baru keluar dari lift. Untunglah dia tidak ketahuan. Beberapa saat kemudian, kedua polisi tersebut bertemu si Cameron. Lalu si Thompson bertanya apa isi koper yang dicuri dan berapa asuransi yang dibayarkan untuk barang tersebut. Si Cameron pun memberitahu kalau isi kopernya adalah mata uang kripto dan diasuransikan sebesar $2 juta. 1 jam kemudian, si Nick menelepon nomor yang diberikan si Cameron dan dia disuruh datang ke toko yang ada di depannya. Sedangkan di tempat lain, pihak rumah sakit menelepon si Thompson dan memberitahu kalau si Nick kabur dari rumah sakit setelah mereka pergi. Mendengar kabar tersebut, si Thompson curiga pada si Nick lalu menyuruh si Cooper menyelidikinya. Kembali ke tempat si Nick, di mana dia bertanya keberadaan Tuan Valen. Awalnya pria tersebut tidak mau memberitahunya, tapi si Nick tetap ngotot mau bertemu. Hingga tak lama kemudian Tuan Valen datang lalu mengenalkan dirinya. Tanpa basa-basi, si Nick langsung ngomong kalau dia bisa mendapatkan koper miliknya yang dicuri dari bank. Bagaimana caranya, tanya si Tuan Valen.
Si Nick pun menceritakan kalau dia ikut terlibat dalam perampokan tersebut, serta keterlibatan si asisten manajer bank yang memberitahu tentang koper serta isinya kepada mereka. Tapi saat kejadian si asisten tewas. Setelah itu si Nick mengajak si Valen kerjasama dengan alasan si Valen akan mendapatkan untung double, di mana dia bisa mengklaim asuransinya serta mendapatkan kembali kopernya. Dan si Nick meminta bayaran $500.000 untuk perobatan putrinya. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya si Valen menyetujuinya. Film berlanjut, si Jack merasa kaget saat menerima telepon si Alex yang memberitahu kalau si Gibson tewas. Setelah itu si Jack menyuruh si Alex sembunyi dan mengganti nomor HP-nya karena polisi mungkin akan menyelidikinya. Film berlanjut, si Nick ditemani anggota si Valen yang bernama Peter. Di perjalanan si Peter memberikan sepucuk pistol. Hingga tak lama kemudian mereka tiba di rumah sakit. Si Sander sudah menunggunya. Setelah basa-basi sebentar, si Nick masuk ke dalam menemui putrinya. Tapi saat makan bersama putrinya, si Sarah masuk ke ruangan mereka. Setelah perawat membawa si Emma untuk MRI, si Nick bertanya kepada si Sarah apa tujuannya datang ke rumah sakit. Tapi si Sarah menjawab kalau dia hanya ingin menjenguk si Emma. Dia pun menuliskan sebuah alamat saat si Nick bertanya keberadaan harddisknya. Melihat itu, si Nick tidak langsung percaya karena dia curiga kalau itu jebakan. Tapi si Sarah meyakinkannya supaya percaya dengannya, karena dia pun tidak percaya kalau ini semua akan terjadi dan dia tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Setelah itu si Sarah langsung pergi. Sedangkan di tempat lain, si Thompson dan si Cooper mulai mendapatkan titik terang setelah mereka mendapat info dari kantor tentang penemuan mayat si Gibson. Dan sesuai hasil penyelidikan, si Gibson ada hubungan dengan si Jerry. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk mencari si Jerry ke alamat yang diberikan orang kantor. Kembali ke tempat si Nick, di mana dia bersama si Peter baru tiba di alamat yang ditulis si Sarah sebelumnya, yang ternyata itu adalah rumah orang tua si Jerry. Saat mereka berdua sedang mencari barangnya, muncullah si Alex yang langsung kabur setelah melihat si Nick, tapi dia berhasil ditangkap. Sedangkan di tempat lain, si Thompson dan si Cooper baru tiba di alamat yang dituju, tapi yang keluar menemui mereka adalah teman wanita si Jerry. Si wanita pun memberitahu kalau si Jerry sudah seminggu tidak datang menemuinya. Dia pun memberikan alamat rumah orang tua si Jerry. Film berlanjut. Setelah disiksa habis-habisan, akhirnya si Alex memberitahu kalau nanti malam si Jack dan si Jerry akan melakukan pertukaran di sebuah gudang. Mendengar itu, si Nick dan si Peter membawa si Alex ke gudang yang dimaksud. Kita ke rumah orang tua si Jerry, di mana si Thompson dan si Cooper baru sampai, tapi si Jerry berhasil kabur membawa kopernya. Malam harinya si Jack mengambil harddisk yang disimpan di berangkasnya. Setelah itu dia menelepon si Jerry supaya pergi ke lokasi pertukaran yang telah disepakati. Tapi saat tiba di lokasi, mereka bertiga justru baku tembak karena si Jerry berpikir kalau yang mengikat si Alex adalah si Jack. Tapi dengan tega si Jack justru menembak si Alex dan si Jerry. Hingga tak lama kemudian si Nick muncul lalu menembak si Jack setelah melihat si Jack menembak si Sarah. Tak lama kemudian si Peter menyerahkan bayaran si Nick setelah dia mengirim si Jack ke alam lain. Saat mendengar suara sirene polisi, si Nick langsung pergi bersama si Sander yang sudah menunggunya. Sedangkan di dalam gudang, si Thompson menyuruh anggotanya untuk memeriksa lebih detail karena menurut pengamatannya telah terjadi pertengkaran sebelumnya di TKP. Akhir cerita, setelah mendapatkan uangnya, pihak rumah sakit pun mengoperasi putrinya dan sembuh.
Si Nick pun membawa si Emma jalan-jalan dan film pun selesai.